Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggelia Setiawan dengan nomor NPM 21020101019. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil observasi yaitu otoritas jasa keuangan. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama, profil singkat perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, gambaran pola komunikasi. Yang keempat, hasil analisa. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu gambaran singkat perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Organisasi ini berfungsi untuk melindungi konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang berintegritas, profesional, dan independen untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Misinya yaitu menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang efektif, melaksanakan pengawasan yang efektif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya itu di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi OJK terdiri atas yang pertama Dewan Komisioner OJK, yang kedua pelaksana kegiatan operasional. Lalu ada struktur Dewan Komisioner terdiri atas yang pertama ketua merangkap anggota, yang kedua wakil ketua, yang ketiga Badan Eksekutif Pengawas Perbankan, yang keempat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, yang kelima Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, yang keenam Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, yang ketujuh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi, yang kedelapan Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang kesembilan Ketua Dewan Audit merangkap anggota, yang ke-10 anggota ex office dari Bank Indonesia, yang ke-11 anggota ex office dari Kementerian Keuangan. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas yang pertama Ketua Dewan Komisioner, yang kedua Wakil Ketua Dewan Komisioner, yang ketiga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, yang keempat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, yang kelima Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, yang keenam Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, yang ketujuh ada Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yang kedelapan ada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan yang terakhir Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Berikut terlampir struktur organisasinya. Baik, selanjutnya gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah mencakup 3 jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal, yang memastikan aliran informasi yang efektif dan efisien dalam setiap organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Terjadi antara Kepala Kantor OJK Jakarta dengan unit-unit di bawahnya, seperti bagian pengawas bank dan bagian pengawas IKNB. Alur komunikasi ini bersifat top-down, di mana arahan, instruksi, dan informasi strategis dari pimpinan disampaikan ke unit-unit bawahannya untuk memastikan implementasi kebijakan dan program kerja. Yang kedua, komunikasi horizontal terjadi antara subbagian yang berada pada level yang sama dalam struktur organisasi, baik dalam bagian pengawasan bank maupun bagian pengawasan IKNB. Komunikasi ini bertujuan untuk menjaga koordinasi, mencegah tumpang tindih, dan memastikan keselarasan tugas dan fungsi antar unit kerja. Yang ketiga, komunikasi diagonal terjadi antara bagian pengawasan bank dan bagian pengawasan IKNB,
yang berbeda fungsi namun memerlukan koordinasi untuk integrasi pengawasan yang komprehensif di seluruh kantor jasa keuangan ini. Penting untuk memastikan langkah pengawasan yang sinergis dan efektif di kedua sektor tersebut. OJK Jakarta juga menekankan pentingnya kerjasama yang kuat di semua level organisasi, kerjasama vertikal, kerjasama horizontal, dan kerjasama diagonal. Dengan pola komunikasi dan kerjasama yang efektif ini, OJK Jakarta dapat mengelola dinamika organisasi yang kompleks, beradaptasi dengan perubahan industri, dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pengaturan pengawasan sektor keuangan yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu hasil analisa. Komunikasi merupakan inti dari dinamika organisasi di Otoritas Jasa Keuangan OJK Jakarta sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK Jakarta memastikan terjalinnya komunikasi yang efektif melalui pola komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal terjadi antara kepala kantor dengan bagian pengawasan bank dan bagian pengawasan IKNB, di mana arahan dan informasi strategis dari pimpinan disampaikan ke unit-unit bawahannya untuk implementasi kebijakan yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Di sisi lain, komunikasi horizontal terjadi di antara subbagian yang berada pada level yang sama, bertujuan untuk koordinasi tugas dan fungsi, mencegah tumpang tindih, dan menjaga keselarasan kegiatan. Selain itu, komunikasi diagonal terjadi antara bagian pengawasan bank dan bagian pengawasan IKNB untuk menjaga integrasi dan sinergi pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan, memungkinkan pengawasan yang komprehensif dan efektif. Efektivitas komunikasi di OJK Jakarta ditunjukkan melalui kejelasan alur informasi dan pengambilan keputusan, koordinasi antar unit kerja, serta integrasi pengawasan yang baik. Kejelasan alur informasi memastikan setiap bagian memahami tugas dan tanggung jawabnya, sementara koordinasi antar unit kerja memfasilitasi pertukaran informasi dan sinkronisasi kegiatan. Komunikasi diagonal memastikan sinergi dan gambaran komprehensif tentang kondisi industri keuangan untuk mempertahankan efektivitas komunikasi. OJK Jakarta perlu memperhatikan beberapa faktor seperti kepemimpinan yang kuat, sistem informasi yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang kondusif. Selain komunikasi yang efektif, kemampuan adaptasi terhadap perubahan juga menjadi kunci penting dalam mengelola dinamika organisasi di OJK Jakarta. Sebagai lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan, OJK Jakarta harus responsif terhadap perkembangan, tantangan, dan tuntutan yang berubah. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem pengawasan adaptif, inovatif dalam proses kerja, dan pengembangan sumber daya manusia yang adaptif. Secara internal, OJK harus mampu mengelola sumber daya manusia yang beragam melalui pembinaan budaya organisasi yang kuat, pengembangan kompetensi pegawai yang berkelanjutan, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang adil dan transparan. Di sisi eksternal, OJK Jakarta perlu berinteraksi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh. Tantangan yang dihadapi OJK Jakarta meliputi menjaga keseimbangan antara struktur birokrasi dan fleksibilitas, mengembangkan kapabilitas organisasi sesuai dengan dinamika industri, membangun sinergi dengan pemangku kepentingan. Namun OJK Jakarta juga memiliki peluang untuk meningkatkan kapabilitas organisasi melalui inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada akhirnya, kemampuan OJK Jakarta untuk beradaptasi terhadap perubahan didukung oleh komunikasi yang efektif dan sumber daya manusia yang kompeten akan menentukan keberhasilan dalam mengelola dinamika organisasi dan memperkuat perannya sebagai lembaga pengatur dan pengawas yang kredibel di sektor jasa keuangan Indonesia. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya yaitu dinamika organisasi di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Komunikasi yang efektif dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan menjadi kunci utama bagi OJK Jakarta dalam mengelola dinamika organisasi tersebut. Komunikasi yang efektif yang meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal memungkinkan terjadinya alur informasi yang jelas, koordinasi yang erat antar unit kerja, serta integrasi pengawasan yang komprehensif. Di sisi lain, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, baik secara internal maupun eksternal, kemungkinan OJK Jakarta untuk terus meningkatkan kapabilitas organisasi dan responsif terhadap dinamika industri jasa keuangan. Dengan mengelola komunikasi dan adaptasi organisasi secara efektif, OJK Jakarta diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga pengatur dan pengawas yang kredibel dan terpercaya di sektor keuangan Indonesia. Saran untuk memperkuat pengelolaan dinamika organisasi, OJK Jakarta disarankan untuk terus memperhatikan beberapa hal antara lain. Yang pertama yaitu mempertahankan kepemimpinan yang kuat dan mendorong budaya komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar dapat berkomunikasi secara efektif dan profesional. Yang keempat yaitu mengembangkan sistem pengawasan yang adaptif terhadap perubahan industri serta mendorong inovasi dalam proses kerja internal. Dan yang kelima yaitu memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan memangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.